Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Sekar Sari Safitri dengan NIM 1906010072. Saya adalah mahasiswi semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Berhadapannya saya pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu proposal penelitian. Namun sebelum memulai presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen yang mengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas 6A Manajemen ini. Baik, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Tema atau judul proposal penelitian yang saya ambil kali ini adalah pengaruh brand image produk Apple iPhone terhadap keputusan pembelian konsumen pada mahasiswa milenial di Tangerang. Dan berikut adalah daftar isinya. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan dari penulisan itu sendiri. Latar belakang masalah. Apa yang melatar belakangi saya dalam membuat atau menentukan judul tersebut, yaitu globalisasi dan modernisasi. Jadi, globalisasi dan modernisasi itu adalah fenomena yang terjadi pada dunia yang tidak dapat dibendung lagi kejadiannya. Dan ini tanpa sadar memberikan perubahan yang sangat besar kepada kehidupan manusia. Semua tipe kenyamanan, kecanggihan disediakan oleh beberapa atau banyak sekali produk di era modern ini dan memberikan hasil produk yang memenuhi keinginan para penggunanya. Satu bidang yang mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat fenomena globalisasi dan modernisasi ini adalah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Berbicara soal teknologi informasi dan komunikasi, pencarian informasi di era globalisasi ini sangat memiliki perkembangan besar juga bagi kehidupan di masyarakat dan di dunia. Jika dulu teknologi terbatas hanya dengan radio, telepon, atau telegram, sekarang jenis media komunikasinya memiliki berbagai jenis alat dan kecanggihan yang beragam pula. Seperti itu. Dan salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat adalah ponsel, atau para milenial sekarang menyebutnya yaitu smartphone. Pada masa kini, smartphone itu memiliki fitur-fitur multimedia seperti fitur yang ada pada komputer pada umumnya. Jika produk ponsel atau smartphone itu dulu hanya terbatas hanya untuk mengirim pesan singkat atau untuk melakukan panggilan telepon, kini ponsel atau smartphone itu berinovasi, menghadirkan berbagai fitur canggih yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas para penggunanya. Dengan demikian, hal tersebut juga tentu saja menarik para pelanggan atau konsumen atau masyarakat untuk melakukan keputusan pembelian akan produk tersebut. Dan karena permintaan smartphone yang meningkat setiap tahunnya, banyak sekali perusahaan baru yang bergabung dalam industri smartphone ini untuk bersaing, untuk menjual produk mereka, untuk memasarkan produk mereka dan mendapatkan keuntungan akan hal itu.
Tapi banyaknya perusahaan yang bersaing itu tentu saja memiliki perusahaan yang mendominasi, yang memegang pasar, yang mendominasi pasar. Berikut adalah data yang ditunjukkan pada layar kaca. Ada top 5 smartphone vendors, market share, and year-over-year growth, calendar year 2015 preliminary data. Di sini disebutkan ada beberapa vendor yang bisa dibilang mendominasi pasar untuk dalam hal menjual produk smartphone. Yang pertama ada vendor dari Samsung. Samsung masih menjadi nomor 1 dengan pangsa pasarnya yaitu sebesar 22,7%, yang bisa dibilang menurun daripada tahun sebelumnya yaitu 2014 sebesar 24,4%. Lalu yang kedua disusul oleh produk dari Apple, di mana pada tahun 2015 itu pangsa pasarnya adalah menaik di angka 16,2%, yakni di mana menaik pada tahun sebelumnya di tahun 2014 yaitu 14,8%. Dan disusul juga oleh Huawei, Lenovo, Xiaomi, dan juga Lenovo plus Motorola. Dan secara khusus Apple melaporkan pertumbuhan tahun kedua itu sebesar 20,2% pertumbuhan per tahunnya atau year over year growth, jauh lebih besar dari pesaing utamanya yaitu Samsung sebesar 2,1% untuk pertumbuhan per tahunnya. Perkembangan Apple iPhone di Indonesia sendiri memang tidak sebesar di Amerika Serikat ataupun di negara-negara Eropa lainnya. Namun mengingat karakteristik pasarnya sendiri, Apple dapat memantapkan posisinya di antara konsumen yang lebih fokus dibandingkan pesaingnya. Seperti itu. Apple nyaman terletak di bagian atas lini tengah, bahkan untuk konsumen kelas atas. Dan pelanggan Apple iPhone sendiri di Indonesia berasal dari berbagai profesi dan dari berbagai kalangan juga. Ada yang dari pelajar, ada yang dari pekerja, bahkan orang tua sekalipun. Seperti itu. Dan mereka memilih iPhone untuk menjadikan ponsel sehari-hari mereka. Meskipun bisa dibilang produk Apple ini produk yang tidak murah ataupun tidak affordable bagi masyarakat, tapi mereka tetap menawarkan fitur yang tidak ditemukan oleh pesaing-pesaing manapun. Seperti itu. Namun dari pengalaman pribadi penulis atau saya sendiri, masih banyak mahasiswa yang menggunakan iPhone itu belum sepenuhnya memahami kegunaan fitur yang disediakan oleh iPhone itu sendiri. Terutama di lingkungan yang banyak mahasiswanya di Tangerang. Dan kebanyakan dari mereka itu memilih iPhone karena kualitas gambar yang ditawarkan oleh produk tersebut. Karena bisa dibilang kualitas gambar dari produk iPhone itu sendiri adalah cukup bagus, yakni menunjang kegiatan sehari-hari para mahasiswa juga. Dengan kata lain, strategi dari Apple Inc. Corporation itu bisa dibilang sukses atau berhasil dalam membangun citra merek atau brand image untuk terhadap keputusan pembelian konsumen itu sendiri. Seperti itu. Namun penulis sendiri atau saya sendiri perlu membuktikan secara empiris bahwa bagaimana brand image atau citra merek dari produknya Apple sendiri atau iPhone itu bagaimana mereka mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Seperti itu. Dan sesuai dari tagline atau slogan yang Apple punya, yaitu Think Different. Jadi untuk mereka selalu berinovasi, selalu berpikir berbeda dari pesaing mereka juga.
Berangkat dari pemikiran tersebut, dari latar belakang tersebut yang diceritakan, saya hendak membahas lebih detail dalam penelitian itu, sehingga saya merumuskan satu rumusan masalah, yaitu seberapa besar pengaruh brand image produk Apple iPhone terhadap keputusan pembelian konsumen pada mahasiswa milenial di Tangerang. Dan selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan EKT2 saya. Dan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, adapun tujuan peneliti ini melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand image produk Apple iPhone ini terhadap keputusan pembelian konsumen pada mahasiswa milenial di Tangerang. Seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya pada proposal penelitian di bab 1 kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dan semoga bisa diambil manfaat dari presentasi pada kali ini. Terima kasih, saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.